Oke guys, kembali lagi bersama saya Kevin Subeno. Dan sekarang saya akan memberitahukan beberapa tips untuk menghindari virus yang sedang mewadah di dunia ini, yaitu contohnya coronavirus atau COVID-19. Setelah saya memberitakan tentang pencegahan, saya akan memberitakan tentang pendapat saya terhadap pemerintah Indonesia dan minggu ini. Stay tuned. Jadi awal-awal kalau mau pencegahan ya, itu pertama stretching, habis stretching itu stretching, terus jumping jack. Setelah jumping jack ya basketball dikit lah ya, cuman buat crossover doang. Habis itu jangan lupa juga makan healthy food, masak sendiri. Habis itu buah dan sayur jangan lupa ya. Oh iya, dan juga kalau misalnya kita habis apa-apa, hand sanitizer dong. Habis hand sanitizer, pakai hand sanitizer. Jangan lupa kalau misalnya kita mau ke tempat lain, bukanya jangan pakai tangan, pakai elbow. Nah, terus kalau buat kita mau megang tangga, pakai elbow juga dong. Nah, jangan lupa juga nih, kalau misalnya kita mau keluar ya, pakai masker. Mantap. Jadi itu adalah beberapa tips dari saya untuk pencegahan virus tersebut ya. Sekarang kita akan ngobrol-ngobrol yuk. Tapi kayak asa terlalu serius ya. Oke. Oke. Jadi sih ya, sebelum kita mulai untuk mendengarkan pendapat saya akan ngasih tahu dulu apa itu virus corona atau COVID-19. Jadi itu tuh virus yang menyebabkan kita tuh membuat kita jadi batuk-batuk, sesak nafas dan lain-lainnya. Nah dari sini tuh emang sih itu simptomnya atau gejalanya itu sangat biasa saja. Itu kayak kita tuh kalau batuk tuh kan bisa dari selok lah atau apalah. Bahkan kadang saya pernah lagi pergi hanya untuk pergi makan. Nah saya tuh keselak dan orang-orang saya batuk kan, jadi orang-orang pada ngeliat saya, jadi kayak takutnya saya ada corona. Nah gejalanya itu ya. Nah terus kayak contohnya itu 1-3 hari itu gejalanya tuh belum ketahuan. Nah jadi pas udah hari ke-3 sampai ke-4 baru ketahuan. Nah gitu, itulah bahayanya corona lah. Makanya mending kalau lu nggak ngerasa apa-apa, atau anda sobat sekalian semua tidak ngerasakan apa-apa, mending di rumah saja. Nah itu lebih baik. Dan banyak minum dan jangan stres. Itu. Soalnya kalau stres kan imunitas kita kan jadi down, kita jadi stres gampang kena penyakit. Oke. Jadi pendapat saya sih tentang pemerintahan Indonesia dan penanganan kasus ini tuh 50-50 lah, bad and good. Pertama-tama tuh bad, because awal-awal itu WNA atau yang lain-lain masih pas boomingnya itu virus itu, WNA tuh masih datang ke Indo dan tanpa pengecek-ceknya cuma pakai termometer yang ditembak itu tuh sama sekali sebenarnya bagi saya itu tidak ketahuan. Karena orang minum paracetamol juga bisa menurunkan panasnya, jadi nggak bakal ketahuan sih kita itu. Saya bisa aja pas dia lagi traveling itu hari ke-1 sampai 3, jadi nggak ketahuan. Nah yang saya mau pendapat sih itu doang. Terus sekarang tuh udah mulai bagus sih, kayak contohnya orang-orang sudah mulai sadar bahwa virus ini tuh benar-benar nyata dan ini tuh sangatlah
berbahaya. Kayak contohnya orang-orang jadi nggak mau pergi sekarang, dan jalannya sepi sekarang kemana-mana. Tapi itu salah satu positifnya sih. Jadi kita sekarang bisa menikmati alam, udara segar dan lain-lainnya. Yang biasa harinya kita tuh banyak aktivitas, terutama pakai mobil, pakai motor, itu kan bikin kita tuh ngap karena menghirup udaranya yang tidak segar. Itu salah satu sih positifnya sih. Nah, dan bagi saya, kenapa ini bisa terjadi, coronavirus ini ada atau COVID-19 ini ada, karena memang sih manusianya yang ngeyel. Kayak contohnya, saya bukan menuduh ya, cuman orang-orang yang memakan kelelawar itu, memang kelelawar itu kalau bisa dilihat kan banyak virusnya. Nah, virusnya itu banyak tuh sengaja mereka didesain untuk wajahnya mengerikan dan warnanya hitam, dan mereka cari makannya tuh setiap subuh atau malam. Itu sengaja karena biar manusia itu tidak tersentuh dari itu. Nah, tapi ngeyel aja manusia mah, tetap makan gue juga manusia sih, gue juga pasti ngeyel emang bagi kelas. Tapi itulah sih bagi saya sih kenapa bisa maksudnya ada coronavirus itu. Nah, untuk cara pencegahannya sih yang tadi sudah saya bilang, dan kedua itu menjaga imunitas ya. Saya dengar kalau kita dengan cara begini itu mengeluarkan kelenjar atau hormon yang bisa imunitas kita bertambah. Nah, itu bisa jadi kalian bisa contoh di rumah, contohin itu, soalnya itu kan gratis, lagian juga tidak memakan banyak waktu. Saya pun suka gini-gini sendiri untuk meredakan stres saya. Obat tuh sebenarnya tidak perlu bagi saya, karena bagi saya kalau ada obat itu kita tuh tubuh tuh Tuhan tuh sudah menyediakan kita semua tuh dari Tuhan tuh menciptakan penyakit, pasti ada obatnya. Nah, tubuh kita tuh semua ada obatnya, tergantung kita mengatur pola hidup kita yang sehat. Kayak contohnya kita harus memakan makanan sayuran, buah-buahan, pokoknya harus jaga tubuh kita ini. Kayak contohnya yang tadi saya udah bikin. Nah, saya dengar ada kalau misalnya orang itu sembuh dari corona gara-gara nonton serial episode baru anime. Nah, dia tuh di situ tuh awalnya kena gara-gara dia senang karena episodenya itu sudah ada episode baru, makanya dia jadi senang. Gara-gara senang itu akhirnya muncullah imunitasnya, imun tubuhnya, imun sistemnya tuh langsung berkubar, nah jadi sembuh. Nah, itu tidak perlu sama sekali obat kan. Dan saya juga dengar kalau misalnya kalau orang kena corona, mereka ke rumah sakit itu hanya dikasih vitamin. Nah, mereka tuh dikasih vitamin tuh cuman buat ngejaga stamina dia. Soalnya kalau misalnya ada orang kena virus corona itu kan di paru-parunya tuh kayak virusnya tuh menggerogoti si paru-parunya ini. Makanya kalau orang udah kena corona dan sembuh, pasti orang itu bakal kehilangan 20-30% kapasitas paru-parunya dari awal sampai sekarang. Jadi dari awal tuh 100% kena corona bisa jadi 70-80% saja kapasitasnya. Itu sangat menyayangkan, siapa lagi atlet-atlet gituan. Oh iya, sebenarnya bagi saya ini corona itu tidak memandang orang-orang, mau tinggi, mau rendah, mau apa. Dan saya yang belajar dari virus ini tuh semua orangnya itu sama. Kayak contohnya si Pangeran Charles yang di Inggris itu, dia katanya sih di rumahnya dia kena corona. Nah, dari situ dia kan petinggi tuh. Dari situ saya menyadari bahwa kalau semua orang tuh sama dari situ. Jadi mau tinggi mau rendah, semua orang yang pergi-pergi atau keluyuran dalam bahasa Jawanya, yang tidak bisa menang, itu ya gitulah, tidak mau menjaga kesehatan, menjaga kebersihan segala macam, dia pasti kena.
Makanya kita butuh social distancing atau physical distancing. Itulah penyebabnya. Dan bagi saya sih, menurut saya pemerintahan Indonesia itu udah mulai bagus ya sekarang ini, karena orang-orang jadi sudah mulai menyadari. Dan saya juga tahu, saya pernah baca-baca di Instagram, katanya tuh kalau misalnya presiden, nah presiden saya lupa presiden apa, tapi presiden itu ngomong begini, saya tahu cara membalikan ekonomi, tapi saya tidak tahu cara membangkitkan orang mati. Nah itu maksudnya tuh, jadi memang sih kalau dengan kayak gini, lockdown kayak gini tuh, orang kan jadi aktivitasnya kurang, terus orang-orang tidak bisa beraktivitas seperti semula, pasti ekonomi langsung, terutama itu sih, itu dolar Amerika itu kan jadi sekarang berapa tuh, wah gila tuh, 16.000 bol satunya, parah sih itu. Pokoknya itu sih, pokoknya ekonomi itu jadi pasti turun, dan hati-hati saja itu. Tapi untuk membagikan orang itu sangatlah nggak ada caranya sih, itu nggak ada caranya. Nah jadi yang saya tekankan di sini tuh, emang sih kadang-kadang waktu kayak gini tuh kita di rumah itu memang sih bosan, cuman pasti kita harus di rumah tuh bisa menyalurkan hobi kita lah, olahraga lah lebih rutin, dan tidur lebih teratur, menghabiskan waktu dengan keluarga lebih banyak, dan itu sih yang saya tahu sih ya. Oh ya, membersihkan rumah. Nah ya, bersih tuh sangatlah penting kan itu. Dan positifnya bagi dunia itu sebenarnya ada sih ya, virus ini ya. Jadi orang-orang kan pada diam di rumah. Nah dia tuh kalau mereka diam di rumah, nggak pasti sekelilingnya tuh kan nggak dipakai kan. Kayak contohnya tuh di Itali, Venesia. Di Venesia kan orang tuh banyak yang kalau lalang pakai perahu lah atau apalah gitu, kayak gondola atau segala macam itu tuh bikin airnya keruh, bikin airnya tuh bisa dibilang kotor. Nah gara-gara virus corona ini semua lockdown, mereka semua tidak bekerja, dan sekarang bumi itu sedang memperbaiki dirinya sendiri. Itu salah satu sisi positifnya ya. Terus dan pesan bagi saya sih cuman itu saja ya, jangan keluyuran kemana dulu, situasi itu masih belum baik. Jadi bagi saya sih ya, diam saja di rumah dan tunggu pemerintah nurut saja, karena itulah yang terbaik. Ingat, emang sih ini virusnya nyata ya, tapi percayalah bahwa Tuhan itu nyata juga. Jadi pasti kita bisa ngelakuin get through this. Pokoknya kalau kalian quarantine atau segala macam itu pasti bagus lah. Itu sangat helping people, others people. Apalagi coba kalian bisa menyelamatin dunia dengan hanya cuma rebahan tiap hari, dieman kayak gituan tanpa itu. Bentar lagi, ini saatnya ya guys. Memang sih. Jadi itu sekian dari saya, dan terima kasih. Tapi dari kejadian ini gue belajar banyak hal, yaitu menjaga kebersihan, terutama mencuci tangan pakai sabun, yang tadinya cuma pakai air sekarang pakai air plus sabun, pakai hand sanitizer kemana-mana agar tangan kita higienis, menutup mulut kalau batuk dan bersin, dan lebih memperdulikan lingkungan sekitarnya. Dan dari kejadian ini juga gue menyadari kalau kita ini makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Well, I have to say that everything's happen for a reason. Sekian guys, stay safe and God bless you all.